Hingga kita mau tidak memanfaatkannya, atau menunggu ASN semuanya. Kalau semuanya jadi ASN, siapa yang akan jadi buruhnya? ASN itu kan pelayan masyarakat semua. Dengan menciptakan berbagai alat-alat alternatif dari pengambilan keputusan, maka desentralisasi dapat mempengaruhi atau mengendalikan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara lokal maupun nasional, dengan tetap berdasar pada kebijakan pembangunan yang secara terpusat. Kemudian kalau kita lihat dimensi dari dan derajat desentralisasi. Mengapa desentralisasi penting? Untuk apa kegunaan desentralisasi? Seorang ahli pemerintahan di Indonesia bernama Sudaram ya, bukunya terbit 2001, bahwa desentralisasi itu penting adalah untuk pertama stabilitas politik. Yang kedua, untuk pemberian pelayanan yang efektif. Kemudian yang ketiga, untuk pengurangan kemiskinan. Yang keempat, untuk tujuan keadilan. Ini pentingnya desentralisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat dimensi dari desentralisasi itu terbagi menjadi geografis, fungsional, politik atau administratif, kemudian fiskal. 4 hal. Tadi Bapak sampaikan, ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah disebut apa? Desentralisasi. Ada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah disebut desentralisasi. Jangan asal jawab atuh. Ya. Kalian ini mahasiswa, jangan bikin malu. Kuliahnya di ilmu pemerintahan tapi tidak tahu. Ya. Sebutan-sebutan itu. Jangan malu-maluin diri sendiri atuh. Kalian ini perlu banyak baca buku. Jangan hanya main gadget terus. Buku itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Makanya Bapak sarankan kalian harus lebih banyak baca buku ketimbang membaca gadget. Ngapain cuma baca gadget terus? Ya. Coba di antara kalian ada berapa orang yang punya buku teori terkait dengan sistem pemerintahan daerah? Bapak yakin dari 35 itu paling ada cuma 1 orang. Itu pun pinjam. Ya. Dari mana? Dari perpus. Ini yang salah. Seharusnya seusia kalian ini banyak membaca buku-buku teori supaya pengetahuan kalian itu tidak hanya berdasarkan Mas Google belaka. Ya. Kalau kita sering banyak
baca buku teori, pengetahuan-pengetahuan, kemudian teknik menjawab dan cara berbicara itu akan berbeda. Jadi mumpung Bapak sekarang berhadapan dengan kalian, walaupun melalui jejaring sosial, ya, Bapak mengharapkan sih sebetulnya kalian kuliah offline sajalah. Ngapain harus ada online-onlinean? Ya. Tapi banyak di antara orang tua mahasiswa juga yang menolak offline. Ya. Bahkan kemarin ada yang komplain juga, ngapain anak saya harus offline, harus PTM. Terbatas. Jauh dari Pangandaran, Pangandaran belah di tuan laut. Ya. Seberang laut. Harus datang ke Ciamis untuk kuliah offline. Hari ini kuliah, besok enggak, lusa enggak. 5 hari kemudian baru kuliah. Emangnya tuh kudu ngekos, nah kan gitu. Ya. Banyak juga yang komplain terkait dengan perkuliahan PTM, padahal enak-enak PTM daripada online. Ya. Kalau kita perkuliahannya PTM, saudara-saudara, ya, karena kan bisa terlihat mana yang kuliahnya benar, mana yang enggak. Ya. Minimal ada satu pesan yang tidak dapat dilakukan melalui online, harus bertatap muka, yaitu tentang etika. Nggak bisa di online kan, harus tatap muka. Ya. Ini paling penting. Kenapa? Karena kalian adalah calon generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Bagaimana pemimpin Indonesia kelak jika etikanya tidak ada? Ketemu dengan dosen saja tidak kenal, kan aneh. Ya, banyak, apalagi yang sekarang tingkat 1, tingkat 2, wow sekali gitu. Ya. Bapak duduk di depan ceritanya nih. Ya. Ada titik-titik datang mahasiswa. Mang cenah bade ngurus surat keterangan kuliah. Cek Bapak tadi jawab tuh kalebet lo gitu. Dan nyebut mamangnya sebut alo we deh gitu. Nah ini ya. Jadi nggak tahu siapa dosennya. Ya. Makanya Bapak mengharapkan sekali kuliah udahlah offline kan aja semuanya. Masalah nanti ayah COVID atau ayah indungna COVID ya, ayah Omikron ya. Itu kan indungna COVID. Ya. Omikron nah gitu. Atau pamannya COVID Omikron nah gitu ya. Minimal dengan kuliah secara offline itu kan kita bisa saling mengenal, bisa saling mendekatkan ya. Dan Bapak bisa tahu kan nanti kalau kuliah berhadap-hadapan atau perkuliahannya tatap muka, kan mungkin Bapak bisa ngasih sesuatu pada Shirley. Ya, Sir? Ya. Iya. Shirley tahu nggak apa yang Bapak rasakan? Bapak. Enggak ya? Bapak mau tahu apa yang Shirley rasakan? Ya. Apalagi Kang Gali, ya, udah lama ya, Kang Gali, kita tidak bisa bertemu, baru kali ini sama Gali Purnama bertemu kembali. Tapi gelap, ya, Purnama tapi gelap. Ya Pak, saya mah di jero kamar itu dapat, jadi teka tingali gitu, ngajak supados teka tingali ka kasetna, supados neng Jahra teh penasaran gitu. Ya. Ya oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan.
Bagaimana menciptakan kesejahteraan oleh pemerintah?